Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di channel Cerita Inspirasiku. Kali ini kita akan membahas alur cerita Ramen Samurai. Film ini dirilis pada tahun 2011 dengan judul Ramen Samurai. Mengusung genre drama komedi, film ini menceritakan kisah seorang penjual ramen kaki lima yang mewarisi resep ramen dari ayahnya. Dia bertekad untuk menjadikan ramen tersebut sebagai yang terbaik di Jepang. Film ini berhasil menyentuh hati para penonton dengan memperlihatkan perjuangan sang penjual ramen dalam mewujudkan impian ayahnya, yang sayangnya tidak sempat membuat ramennya terkenal sebelum ajal menjemputnya. Sebelum masuk ke alur ceritanya, kita intro dulu. Film ini berfokus pada seorang pemuda bernama Hikari, yang setiap hari menjual ramen di pasar dengan gaya kaki lima. Ramen buatannya begitu lezat, hingga warungnya selalu ramai dikunjungi pelanggan. Seperti biasa, malam itu Hikari berjualan ramen bersama 3 pegawainya yang tampan. Saat sedang menyiapkan mie untuk pelanggan, tiba-tiba Hikari mencium bau gosong, seperti pakaian yang terbakar saat ditinggal menggosip oleh ibu-ibu yang sedang menyetrika. Setelah diperiksa, ternyata bau gosong tersebut berasal dari kaldu yang disimpan dalam tong sucinya. Hikari pun sangat marah kepada 2 pegawainya yang teledor, hingga merusak cita rasa kaldu tersebut. Bagi Hikari, kaldu adalah inti dari ramen. Terlebih lagi resep kaldu itu adalah warisan turun-temurun dari mendiang ayahnya. Saking kesalnya, Hikari langsung menampar kedua pegawainya. Akibat insiden tersebut, Hikari terpaksa menutup warungnya lebih awal. Ketika sedang membereskan barang-barang di belakang warung, Hikari secara tidak sengaja mendengar percakapan para pegawainya. Kedua pegawai yang dimarahinya tadi mengeluh karena tidak suka dengan cara memasak Hikari yang dianggap sudah ketinggalan zaman. Mereka menganggap Hikari hanya sekadar pewaris, bukan seorang perintis, karena warung ramen itu dia dapatkan dari peninggalan ayahnya. Setelah cekcok sebentar, kedua pegawai itu pun memutuskan untuk berhenti bekerja di warung ramen Hikari. Setelah menyelesaikan pekerjaannya, Hikari menemui ibunya yang bernama Yoshiko. Ternyata, Yoshiko sudah tahu bahwa Hikari telah kehilangan 2 pegawainya. Di situ, Hikari mencurahkan isi hatinya kepada ibunya, mengatakan bahwa dia merasa telah mencoreng nama baik warung ramen keluarga karena tidak mampu membuat ramen yang seenak buatan ayahnya. Melihat anaknya sedang dilanda kegalauan, Yoshiko hanya berpesan agar Hikari tidak perlu memaksakan diri melakukan hal yang tidak ia inginkan. Mendengar nasihat ibunya, Hikari teringat akan masa lalu ketika ia memilih untuk mengikuti jejak ayahnya menjadi penjual ramen. Sebelum menjadi penjual ramen, Hikari sebenarnya memiliki impian menjadi seorang desainer grafis. Oleh karena itu, ia memutuskan merantau ke kota besar demi mengejar cita-citanya. Pada saat itu, Yoshiko tidak bisa melarang keinginan Hikari dan hanya bisa mendoakan yang terbaik untuk masa depan anaknya. Namun, ketika Hikari berhasil mewujudkan impiannya menjadi desainer grafis, tiba-tiba ia mendapat kabar buruk bahwa ayahnya telah meninggal dunia karena stroke. Kepergian ayahnya membuat Hikari terpaksa berhenti dari pekerjaannya dan meninggalkan impiannya demi melanjutkan usaha ramen keluarga. Setelah mengundurkan diri, Hikari pun pulang ke kampung halamannya. Dalam perjalanan pulang, Hikari melihat beberapa gerobak ramen yang masih berjualan tidak jauh dari rumah orang tuanya. Ia terkejut melihat bahwa hingga saat ini, masih ada pedagang kaki lima di kampung halamannya yang menggunakan gerobak seperti zaman dahulu. Sesampainya di rumah masa kecilnya, Hikari menyadari bahwa takdirnya memang tidak bisa jauh dari dunia ramen. Meskipun ia telah pergi jauh untuk mengejar impiannya, pada akhirnya ia tetap kembali dan mewarisi warung ramen peninggalan ayahnya. Setelah itu, Hikari mengajak ibunya makan bersama di warung makan Embok Iem. Sambil berbincang, Hikari mengatakan kepada ibunya bahwa ia sudah menyerah dengan karirnya sebagai desainer grafis dan ingin fokus melanjutkan usaha ramen milik ayahnya. Ia bertekad untuk belajar membuat ramen dari awal lagi demi menghidupkan kembali cita rasa ramen buatan ayahnya dengan usahanya sendiri. Mendengar hal itu, Yoshiko pun teringat saat mereka pertama kali membuka warung ramen yang diberi nama unik, Bulat Ramen. Pada masa itu, masih banyak pedagang kaki lima yang menggunakan gerobak, dan warung ramen milik ayah Hikari menjadi salah satu favorit para pengunjung. Suatu hari, saat ayah Hikari, Noboru, sedang bekerja di warung, ia tidak sengaja melihat seorang pria genit yang sedang menggoda seorang wanita cantik yang duduk di sebelahnya. Merasa risih dengan tingkah laku pria tersebut, Noboru langsung menghajarnya. Ternyata, selain dikenal sebagai penjual ramen, Noboru juga terkenal sebagai preman di kalangan pedagang di sana. Setiap kali ada preman, yakuza, atau bahkan petugas Satpol PP yang mengganggu warung-warung di sekitar, Noboru selalu siap untuk menghadapi mereka. Para pedagang sering meminta bantuan kepada Noboru untuk menghadapi orang-orang yang mengganggu mereka. Noboru bukan hanya dikenal sebagai preman, tetapi juga sering pulang dalam kondisi babak belur atau mabuk setelah berkelahi. Bahkan, istrinya,
Yoshiko sudah sangat memahami kebiasaan buruk suaminya yang sering bertingkah aneh. Meskipun keluarga mereka hidup dalam kemiskinan dan tinggal di rumah yang sudah tua dan dipenuhi jamur, mereka tidak pernah ragu untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. Suatu kali, mereka bahkan memberikan tempat tinggal kepada seorang perempuan bernama Kinako yang digoda oleh pria-pria tak bertanggung jawab. Kinako ternyata tidak bisa bicara, sehingga mereka harus berkomunikasi dengan menulis di papan tulis menggunakan kapur. Dari cerita Kinako, pria-pria itu berniat menjadikannya atlet kuda lumping. Di sisi lain, ayahnya yang dikenal sebagai Bang Taib menghilang entah kemana, sementara ibunya malah asyik bermain-main dengan pria lain. Noboru yang pura-pura tidur sambil mendengarkan percakapan mereka tiba-tiba bangun dan langsung mengatakan bahwa Kinako akan bekerja di warung ramen mereka mulai besok. Keesokan harinya, Kinako benar-benar mulai bekerja dan membantu di warung ramen tersebut. Noboru dan Yoshiko merasa senang melihat Kinako bekerja dengan baik. Itulah kenangan masa lalu mereka saat masih hidup dalam kemiskinan, hingga akhirnya memutuskan untuk membuka warung ramen. Setelah bertemu dengan Ibu Hikari, ia kembali ke warung ramennya dan melihat salah satu pegawainya, Mukai, yang masih bekerja di sana. Saat itu, Hikari mulai mengajak Mukai ke warung ibunya. Ternyata, Hikari ingin mengajari Mukai cara membuat kaldu seperti yang diajarkan oleh ayahnya. Hikari bahkan menunjukkan bumbu rahasia milik ayahnya yang sering digunakan untuk membuat kaldu. Dia kemudian meminta Mukai untuk mencicipi dan mengingat cita rasa dari bumbu tersebut. Meskipun Mukai senang karena bosnya mengajarinya membuat kaldu legendaris itu, dia juga merasa bingung kenapa tiba-tiba Hikari menunjukkan resep rahasia ini padanya. Saat itu juga, Hikari mengatakan kepada Mukai bahwa dia ingin Mukai mengurus warung ramen untuk sementara waktu, karena Hikari akan pergi untuk belajar membuat ramen dengan cita rasa yang mirip dengan buatan ayahnya dulu. Keesokan harinya, Hikari menemui temannya yang memiliki usaha pertukangan untuk meminta dibuatkan gerobak yang sama persis seperti gerobak ramen milik ayahnya. Sayangnya, temannya langsung menolak karena di zaman sekarang, berjualan menggunakan gerobak akan sulit mendapatkan izin. Tidak lama kemudian, seorang pria tua muncul dan ternyata dia mengenal ayahnya Hikari. Pria itu menawarkan bantuan untuk membuat gerobak, karena dia juga ingin menghidupkan kembali kota tercinta dengan warung-warung ramen di pinggir jalan. Mendengar hal itu, Hikari langsung sujud syukur dan berterima kasih kepada pria tersebut. Setelah urusan pembuatan gerobak ramen selesai, Hikari juga menemui teman ayahnya yang dulu sering mencari rebung bersama-sama untuk menambah topping pada ramen. Karena pada zaman itu belum ada bumbu pedas seperti bon cabe, ayahnya Hikari masih menggunakan rebung untuk menambah cita rasa pada ramennya. Oleh karena itu, Hikari juga ingin mencoba menggunakan metode yang sama seperti yang digunakan oleh ayahnya. Sambil mencangkul, Hikari teringat masa-masa ketika dia tidak bisa membeli buku gambar dan alat tulis, karena semua uang keluarganya digunakan untuk membayar uang kompensasi akibat ulah ayahnya yang sering berkelahi dan membuat kerusakan di mana-mana. Sebagai pemilik warung, Hikari dan keluarganya sering bertemu dengan berbagai macam pelanggan yang unik dan aneh. Contohnya, mereka pernah melayani seorang pelanggan yang suka mabuk, seorang janda yang suka menggoda suami orang, hingga harus turun tangan untuk melerai dua gangster yang sedang bertikai. Merasa kasihan dengan Hikari kecil, Kinako memutuskan untuk memberikan hadiah berupa buku gambar. Kinako mengatakan bahwa dia membeli buku itu dengan gaji pertamanya. Mendapatkan hadiah tersebut, Hikari kecil merasa sangat senang karena akhirnya dia bisa memiliki buku gambar seperti anak-anak lainnya. Setelah memberikan hadiah itu, Kinako kembali ke warung ramen untuk bekerja. Saat tiba di warung, Kinako terkejut melihat seorang bapak gelandangan yang tampak tidak asing baginya. Dia segera mendekati bapak tersebut dan menunjukkan sebuah foto. Ketika bapak itu melihat foto tersebut, dia bertanya mengapa dirinya ada dalam foto itu. Kinako kemudian menunjuk bayi dalam foto tersebut dan menjelaskan bahwa bayi itu adalah dirinya. Ternyata, bapak tersebut adalah ayah kandung Kinako yang selama ini dia cari-cari. Setelah pulang dari mencari rebung, Hikari kembali ke warung untuk mencoba membuat kaldu yang mirip dengan buatan ayahnya dulu. Namun, membuat kaldu itu ternyata tidak semudah memasak mie instan. Meski sudah mencoba beberapa kali, rasa kaldunya tetap tidak bisa menyamai buatan ayahnya. Kemudian, dia teringat bahwa ayahnya pernah mengajarinya untuk menggunakan minyak pigi atau minyak babi dalam pembuatan ramennya.
Noboru sangat yakin bahwa racikan ramennya akan menjadi viral di kota mereka, karena tidak ada yang bisa menandingi cita rasanya. Benar saja, warung ramen mereka langsung laris manis. Ditambah lagi, mereka juga membuka warung sate Madura yang dimasak oleh ayahnya Kinako. Perpaduan ramen dan sate Madura ini semakin membuat warung mereka ramai didatangi pelanggan. Namun, tak lama kemudian, bos preman pasar datang untuk menagih uang pungli sebagai bayaran lahan warung tersebut. Bos preman mengancam bahwa jika mereka tidak membayar, lapaknya akan segera digusur. Namun, Noboru tidak mau memberikan uang pungli karena merasa tempat itu tidak dimiliki oleh siapapun. Malamnya, saat Noboru dan keluarganya hendak pulang ke rumah, tetangganya memberi kabar bahwa rumah mereka terbakar. Noboru dan yang lainnya langsung panik dan buru-buru pergi untuk melihat kondisi rumah mereka. Sesampainya di sana, Noboru dan Yoshiko segera menerjang kobaran api dan masuk ke dalam rumah untuk menyelamatkan barang-barang berharga. Noboru berhasil menyelamatkan panci ramen yang sangat berharga, sementara Yoshiko malah mengambil bantal bekas iler suaminya. Hal ini membuat yang lain heran, mengapa Yoshiko memilih menyelamatkan bantal tersebut. Di saat yang sama, Hikari sadar bahwa Kinako juga masuk ke dalam rumah. Mengetahui hal itu, Noboru segera masuk lagi ke dalam rumah untuk menyelamatkan Kinako. Beruntung, mereka berhasil keluar dengan selamat. Ternyata, Kinako rela mempertaruhkan nyawanya untuk melawan api demi menyelamatkan buku gambar yang pernah dia berikan kepada Hikari. Tidak hanya Hikari yang merasa senang karena bukunya kembali, tetapi semua orang juga terharu melihat Kinako tersenyum. Kinako merasa bahagia karena berhasil menyelamatkan sesuatu yang sangat penting dalam hidup Hikari. Dia selalu berdoa agar suatu saat nanti, Hikari bisa menjadi orang yang sukses, baik dengan bakat menggambarnya maupun dalam meneruskan bisnis ramen ayahnya. Setelah mengenang momen tersebut, Hikari akhirnya memutuskan untuk menggunakan minyak pigi dalam racikan kaldunya. Ternyata, ini membuatnya berhasil menemukan cita rasa ramen yang selama ini dia rindukan dari buatan ayahnya. Hikari tidak menyangka bahwa bumbu ajaib yang diracik oleh ayahnya untuk menambah cita rasa ramen itu hanya berasal dari minyak pigi. Merayakan kesuksesannya dalam menciptakan kaldu seperti buatan ayahnya, Hikari langsung mengajak ibunya makan di warung lagi. Saat itu, Yoshiko bercerita tentang bagaimana ayah Hikari berjuang mati-matian demi mempertahankan warung ramen mereka yang sempat akan digusur oleh pemerintah karena adanya rencana perombakan besar-besaran di area tersebut. Awalnya, Yoshiko sempat membujuk Noboru untuk menerima tawaran memindahkan warung mereka ke dekat stasiun, tetapi Noboru ngotot tidak mau pindah, apalagi menaikkan harga ramen. Baginya, warung ramen itu yang menarik orang-orang untuk makan di sana. Akhirnya, Yoshiko memutuskan untuk membantu suaminya dengan mendatangi bos preman di rumahnya, karena biasanya para kontraktor menyewa preman untuk mengusir para pedagang yang bandel dan tidak mau menutup warung mereka. Dengan menggunakan jurus andalan ala emak-emak yang sedang ngambek, Yoshiko langsung mencoba menegosiasi dengan si preman. Akhirnya, bos preman itu menyerah juga, menyadari bahwa dia tidak akan bisa mengalahkan kekuatan emak-emak. Dia pun menyuruh Yoshiko untuk pulang dan berjanji akan membatalkan rencananya menggusur warung ramen mereka. Pasangan suami istri ini memang unik, satu preman dan satu lagi, premanwati, yang tangguh. Di hari berikutnya, Hikari mulai belajar membuat adonan mie yang kenyal. Saking telitinya, Hikari terus mengawasi waktu ketika merebus mie agar mendapatkan tingkat kematangan yang pas. Meskipun berulang kali gagal, Hikari tidak pernah menyerah dan terus mencoba membuat mie sepanjang malam. Saking lelahnya setelah membuat mie semalaman, Hikari sampai tertidur di warungnya. Ketika dia bangun, dia melihat dua mantan pegawainya datang. Mereka datang untuk meminta maaf karena telah bersikap kurang ajar terhadap bos mereka sendiri. Mereka juga mengakui bahwa meskipun pernah bekerja di tempat lain, tidak ada satupun warung ramen yang bisa mengalahkan kelezatan ramen buatan Hikari. Namun, Hikari tidak terlalu memusingkan hal tersebut. Dia tahu bahwa anak-anak muda seperti mereka perlu mendapatkan pengalaman yang luas untuk belajar dan menjadi lebih baik. Oleh karena itu, Hikari mengajak mereka kembali untuk bekerja di warung ramen miliknya. Sebagai anak yang berbakti, Hikari kembali mengajak ibunya makan bersama. Nah, kalian suka nggak sih mentraktir ibu saat habis gajian? Jangan cuma ngajak janda kembang makan di restoran mewah buat pamer. Sesekali ajak ibu juga buat menikmati momen bersama. Kali ini, Hikari mengajak ibunya makan di warung burjo. Ibunya kagum melihat masih ada anak muda yang mau membuka warung kaki lima sederhana di zaman sekarang. Yoshiko pun teringat masa-masa sulit saat mereka dihadapkan pada pilihan untuk menutup warung ramen mereka. Sebagian besar pedagang kaki lima lainnya bersedia menutup warung mereka, tapi Yoshiko membujuk suaminya untuk pindah dan membuka warung ramen di tempat yang baru. Menurutnya, ramen buatan suaminya akan selalu menjadi yang terbaik dimanapun mereka berada.
dan suatu hari Hikari mungkin akan mewarisi warung ramen ayahnya. Namun, Noboru mengatakan bahwa dia tidak punya cukup uang untuk membuka warung ramen yang baru. Setelah mendengar hal itu, Yoshiko langsung mengambil pisau di dapur. Melihat istrinya yang tiba-tiba membawa pisau, Noboru panik dan berpikir. Ternyata, Yoshiko mengambil pisau untuk merobek bantal suaminya yang diselamatkan saat kebakaran dulu. Ketika bantalnya dirobek, Yoshiko mengeluarkan buku tabungan yang selama ini dia sembunyikan. Diam-diam, Yoshiko telah menyisihkan sebagian uangnya untuk ditabung sebagai dana darurat. Buku tabungan itu kemudian diberikan kepada suaminya untuk modal membuka warung ramen yang baru. Noboru pun langsung menangis terharu, merasakan betapa besar pengorbanan dan perhatian istrinya terhadap dirinya. Sebagai tanda perpisahan, Noboru akhirnya memutuskan untuk membakar gerobak lamanya yang selalu ramai. Dia melakukan ini karena tidak ingin menjual gerobak kesayangannya kepada siapapun. Setelah itu, Yoshiko dan Hikari mengantar Kinako dan ayahnya yang hendak pulang ke kampung mereka. Mereka berencana memulai hidup baru dengan membuka warung sate milik mereka sendiri. Pada saat itu, Noboru tidak ikut mengantar kepergian mereka karena tidak ingin terlibat dalam adegan perpisahan yang penuh dengan tangisan. Sebelum pergi, Kinako mengucapkan terima kasih kepada keluarga Noboru yang telah menjaga dan merawatnya dengan baik selama ini. Saat sedang jalan-jalan dengan ibunya setelah makan, Hikari menjadi penasaran tentang pekerjaan apa yang dilakukan ayahnya sebelum menjadi penjual ramen. Yoshiko kemudian menceritakan bahwa suaminya dulu bekerja sebagai penjual keliling yang menawarkan berbagai macam barang ajaib, seperti obat bubuk hitam monyet yang konon bisa menyembuhkan segala jenis penyakit. Yoshiko pun menceritakan bahwa dirinya juga pernah menjadi korban penipuan oleh suaminya tersebut. Disitulah awal mula pertemuan mereka. Setelah berkenalan, Noboru mulai gencar mendekati Yoshiko, hingga akhirnya dia berani melamarnya di hadapan orang tuanya. Karena keluarga Yoshiko berasal dari keluarga miskin, orang tua Yoshiko sangat khawatir tentang masa depan putri mereka. Ketika ayah Yoshiko bertanya apa yang dijual oleh Noboru, Noboru justru berbohong dengan mengatakan bahwa dia berjualan ramen. Ketika Yoshiko mengetahui bahwa Noboru berbohong, dia langsung marah. Namun, Noboru berusaha meyakinkan Yoshiko bahwa dia benar-benar ingin membuka usaha ramen sendiri demi mengubah hidupnya yang miskin. Yoshiko lalu mengingatkan bahwa manusia tidak bisa berubah secara drastis. Meskipun awalnya Noboru sudah bertekad untuk belajar membuat ramen, kenyataannya dia malah terlalu nyaman minum kunyit asam sampai mabuk. Melihat suaminya hanya bermalas-malasan seharian, Yoshiko pun langsung menempelengnya dengan botol jamu. Setelah meluapkan emosinya, Yoshiko bertanya apakah Noboru mau terus bersikap bodoh seperti ini saat anak mereka nanti lahir. Mendengar itu, Noboru terkejut dan bingung. Anak siapa yang dimaksud istrinya? Ternyata, Yoshiko sudah hamil dan sedang mengandung anak mereka, hasil dari malam pertama mereka. Mendengar kabar bahwa istrinya hamil, Noboru langsung bersemangat untuk mulai membuka warung ramen yang kemudian dikenal dengan nama Bulat Ramen, bukan Kotak Ramen. Noboru menjelaskan bahwa nama warungnya itu merupakan doa bagi dirinya sendiri, agar tidak ada yang bisa menghentikannya untuk terus membuka warung ramen tersebut. Di hadapan Yoshiko dan Hikari yang masih kecil, Noboru berjanji akan menjadikan ramen buatannya sebagai yang terbaik di kota tempat mereka tinggal. Berkat perjuangan dan tekad sekeras baja dari sang ayah yang setia menepati janjinya untuk mempertahankan warung ramen itu hingga akhir hayatnya, Hikari merasa sangat termotivasi. Dia pun bertekad mengikuti jejak sang ayah, dengan tujuan menjadikan Bulat Ramen sebagai ramen terbaik yang bisa dinikmati oleh semua orang di seluruh dunia ini. Hingga akhirnya, Hikari berhasil mengembalikan cita rasa otentik ramen buatan ayahnya. Ramen yang dimasaknya dengan penuh cinta ini benar-benar menggugah selera. Di waktu yang bersamaan, gerobak ramen yang dipesannya juga sudah selesai dibuat. Bersama dengan 3 pegawainya, Hikari mulai menata barang-barang yang diperlukan untuk memulai jualan. Namun, ketika sedang bersiap-siap, Hikari mendapat telepon dari Satpol PP yang mengatakan bahwa surat izinnya belum keluar. Meskipun begitu, sama seperti ayahnya, Hikari tidak akan membiarkan siapapun menghentikannya untuk berjualan ramen. Setelah itu, Hikari pun pergi bersama gerobak ramennya menuju tempat jualan, bertekad mewujudkan impian sang ayah. Akhirnya, Hikari berhasil menghidupkan kembali kota kelahirannya dengan ramen terbaik peninggalan ayahnya. Dan dengan demikian, cerita pun berakhir. Akhir yang sangat mengharukan. Film ini benar-benar mengajarkan kita bahwa ucapan adalah doa, seperti yang terbukti dari kata-kata Kang Ramen Noboru. Ucapannya bahwa warung ramennya tidak akan pernah berhenti berjualan ternyata menjadi kenyataan. Jadi, untuk kalian semua, ingatlah untuk selalu berbicara yang baik-baik saja. Mungkin sekian dulu cerita inspirasiku kali ini.
Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Semoga yang like dan subscribe rezekinya tahun ini lancar dan diberikan semua kemudahan dalam urusannya. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih, dan sampai jumpa.